perencanaan sudah koordinasi ke masing-masing direktorat SPJJ yang menangani sakit. Semoga juga sudah diteruskan juga ke teman-teman yang menangani sakit di unit kerja ya. Jadi sebenarnya untuk langkah-langkahnya sudah ada surat resminya. Misalnya masuk melalui akun Satker. Di sini sudah jelas, cukup jelas apa saja yang harus diinput. Cuma memang kalau untuk caranya nanti akan coba saya tunjukkan sekilas ya melalui sebuah paparan dan input di aplikasi Sakipnya. Jadi izinkan saya untuk memaparkan ya gimana sih proses penilaian SKP periode kedua ya, atau sebenarnya SKP periode akhir ya di aplikasi e-kinerja. Kenapa dia sangat bergantung pada Sakip. Jadi ini sudah dilihat Bapak Ibu sekalian ya. Sudah. Sebenarnya. Oke. Ini jabatan yang perlu dicek kembali, Bapak Ibu sekalian. Kemarin kami sudah mendapatkan nama-nama yang salah jabatan. Nanti akan kami surati ke BPSDM. Bapak Ibu nggak perlu nyeratin lagi. Ini akan kami tindak lanjuti ya. Nah, kita langsung masuk saja ke kaitan dengan kinerja pegawai dengan kinerja organisasi. Jadi pada prinsipnya sebenarnya yang periode SKP penilaian SKP periode kedua atau periode akhir di 2023 itu baru bisa kita munculkan atau bisa kita nilai evaluasi periode kedua di SKP di aplikasi kinerja itu ketika teman-teman di KPIJ atau yang menangani sakit IMON sudah menginput capaian kinerja organisasi. Jadi capaian kinerja organisasi itu dia ada 5 range-nya, hampir sama dengan nilai di SKP. Dia ada istimewa, baik, cukup, kurang, dan sangat kurang. Nah, si capaian kinerja organisasi itu nanti akan menentukan pola distribusi pegawai berdasarkan distribusi guideline. Jadi ini untuk menghindari teman-teman terutama di balai nanti semua pegawainya itu punya kinerja sangat baik itu ya. Jadi kan kemarin ada contoh misalnya di tahun lalu ada satu balai yang kinerja organisasinya hanya baik, kepala balainya baik, tapi semua pegawainya sangat baik. Nah sekarang di aplikasi kinerja pegawai itu sudah bisa membatasi itu berdasarkan capaian kinerja unit organisasi yang ada di Sakip. Nah, nanti akan kami tunjukkan berikutnya ya, pada slide berikutnya. Nah, ketika pola distribusi ini sudah tercapai berdasarkan kinerja organisasi, baru kita nanti bisa menginput penilaian di aplikasi kinerja. Jadi, aplikasi kinerja itu secara umum predikatnya akan ada 5 ya, sangat baik, baik, butuh perbaikan, kurang, dan sangat kurang. Nah, siapa saja yang berhak mendapatkan predikat-predikat ini nanti akan tergantung dari pola distribusinya. Next. Inilah yang harus teman-teman input pada aplikasi Sakip ya. Jadi teman-teman KPIJ kami harapkan bisa membantu untuk menginput pada aplikasi Sakip atau e-monitoring Sakip di masing-masing unit kerjanya melalui pilihan input data kinerja. Perlu diketahui juga bahwa sekarang di aplikasi Sakip itu sudah ada pilihan integrasi kinerja pegawai ya. Jadi teman-teman yang input di kinerja pegawai dia akan otomatis uraian pekerjaannya akan muncul juga di aplikasi Sakip. Kita tinggal packing saja. Nah ini sudah kita jelaskan pada Zoom sebelumnya ya. Nah, tapi kalau untuk yang penilaian ini teman-teman Sakip harus bekerja dulu melalui aplikasi Sakip. Pertama dia harus menginput IKK untuk yang di pusat atau IKK balai untuk yang di balai. Nah ini tadi saya sudah cek untuk teman-teman yang di balai itu sudah bisa menginput IKK balainya. Jadi pada prinsipnya di aplikasi ini Sakip ini pada bulan Desember ya, pada bulan Desember ini jangan sampai kinerjanya itu non seperti ini. Kenapa? Karena kalau non ini artinya belum diinput capaian kinerja organisasinya sampai akhir tahun di bulan Desember. Dan ketika predikat kinerja pegawainya ini masih non, kinerja organisasinya masih non ini, dia secara sistem akan membaca dia kurang sekali ya, kinerja pegawainya masih kurang sekali. Nah, nanti akan ada akibatnya ya, akibatnya ke kinerja pegawainya. Kami harapkannya ini nanti teman-teman bisa menginput, tapi kita butuh kesepakatan ya sampai mana yang bisa diinput.
oleh teman-teman SSBCJ atau di KPIJ. Jadi ini pengelompokan kinerja organisasi untuk pejabat eselon 1, ini untuk yang direktorat dan pusat, dan ini untuk yang balai. Ini capaian kinerja organisasi di aplikasi Sakip ini ada istimewa kalau di atas 100, baik di antara 76 100, butuh perbaikan 6175, kurang 51 ke 60, sangat kurang 50 ke bawah. Jika nilai kinerja dari Sakip tidak ada atau belum diinput, maka capaian kinerja organisasi dianggap sangat kurang. Jadi ini ya, kalau teman-teman belum input capaian kinerja organisasi, belum ada, artinya di sini masih none seperti ini, maka kinerjanya masih dianggap kurang sekali atau sangat kurang. Dia biasanya di sini masih merah ya kalau di aplikasi Sakipnya. Kita harapannya adalah teman-teman ini nanti pada saat input di Sakip ini sudah berubah menjadi hijau ya. Nanti saya coba tunjukkan di aplikasi Sakipnya. Nah, pengaruhnya apa? Ketika misalnya teman-teman belum menginput di aplikasi Sakip untuk capaian kinerja organisasi atau masih dianggap sangat kurang, maka dia distribusi predikat kinerja pegawainya itu gak dimungkinkan ada yang sangat baik. Lalu untuk yang baik hanya ada 10% dari semua pegawai yang ada di unit kerja tersebut. Jadi saya ulangi dulu ya, jadi untuk yang menginput di aplikasi Sakip ini terutama yang diutamakan adalah sampai IKK direktorat atau IKK balai. Jadi untuk yang di Satkar tidak perlu ya, karena IKK balai yang sudah diinput oleh KPIJ balai itu nanti akan berlaku untuk satu balai tersebut. Jadi untuk yang di Satkar tidak perlu lagi. Jadi distribusi kinerja pegawai ini nanti berlaku satu balai, bukan untuk satu Satkar atau satu PPK, karena kita hanya menghitung dari unit kerja. Jadi kalau misalnya balai A, misalnya suatu balai sudah menginput di aplikasi Sakip, kemudian mendapat kinerjanya itu istimewa, maka predikat kinerja pegawai di aplikasi kinerja itu nanti akan bisa mendapatkan sangat baik itu 70%. Sisanya bisa baik, mungkin 30% atau 25%, sisanya kalau memang misalnya ada pegawai yang bermasalah, bisa masuk di butuh perbaikan, kurang, sangat kurang. Lalu kalau misalnya kinerja organisasinya baik, jadi maksimal 70% itu pegawainya akan mendapatkan predikat kinerja baik, dimungkinkan sangat baik, 30% misalnya maksimal, dimungkinkan juga ada yang perbaikan ya, kurang atau sangat kurang untuk pegawai yang punya masalah atau punya kasus. Tadi saya ulangi lagi, ketika misalnya kinerja organisasi di aplikasi Sakip belum diinput, maka yang baik saja hanya bisa dapat 10%. Dia mayoritas akan ada di sini ya. Akan ada di butuh perbaikan atau sangat kurang. Nah, ini implikasinya adalah nanti banyak pegawai yang ketika SKP-nya itu hanya dibutuh perbaikan atau kurang, atau bahkan sangat kurang, maka mayoritas pegawai di unit kerja itu nanti nggak bisa naik pangkat. Seperti itu. Atau nggak bisa diusulkan misalnya untuk pensiun, nggak bisa untuk tugas belajar, segala macam yang membutuhkan dokumen SKP sebagai persyaratannya. Jadi ini pasti akan ada kaitannya gitu ya. Jadi kami harapkan teman-teman yang menangani kinerja organisasi, Sakip, IMON, dan yang menangani kepegawaian itu bersinergi ya di unit kerjanya. Karena ini pengaruhnya tidak hanya untuk organisasinya sendiri, tapi terutama juga untuk mayoritas pegawai di unit kerjanya. Nah itulah kondisinya Bapak Ibu sekalian, dan ini sudah ditetapkan ya. Jadi pimpinan-pimpinan kita di pusat itu sudah sangat baik sekali gitu ya. Karena di SE-nya Menpan itu sebenarnya harusnya ada yang di sini, harus ada yang dikorbankan gitu, butuh perbaikan kurang, sangat kurang, karena dia adalah kurva distribusi normal, tapi pimpinan kita nggak mau ya. Pimpinan kita di level kementerian itu tidak mau sampai ada pegawai yang dikorbankan untuk butuh perbaikan atau kurang atau sangat kurang. Jadi dimungkinkan ini adalah untuk pegawai-pegawai yang bermasalah ya, terutama ya. Mungkin Bapak Ibu tahu ya, ada pegawai yang misalnya nggak pernah masuk, nggak berkinerja seperti itu. Jadi mayoritas nanti akan ada di level baik. Nah ini juga sebenarnya untuk membatasi, alasan kedua untuk membatasi teman-teman kita yang jafung ya, terutama ya. Karena kita tahu sejak terbitnya Permen PAN 1 2023 tentang jafung itu, sebenarnya nanti akan banyak sekali pegawai jafung itu yang akan menembak ke sangat baik, biar bisa naik pangkat sangat cepat. Nah, dengan adanya distribusi integrasi antara predikat organisasi dan predikat pegawai, maka hanya 30% saja dari jafung, bukan hanya jafung ya, tapi semua pegawai ya, jafung maupun non-jafung, nanti yang bisa mendapatkan predikat sangat baik. Nah, ini akan membatasi teman-teman biar
tidak serampangan ya dalam memberikan predikat kinerja pegawai untuk bawahannya. Jadi nanti tetap ya kita tidak mengharapkan akan ada mayoritas pegawai yang sangat baik, dan itu sudah tersistem ya, sudah dibatasi tersistem di aplikasi kinerja. Oke, ini adalah beberapa langkah di aplikasi SKP. Nanti kami sampaikan paparannya. Ini sebenarnya sama seperti tahun lalu. Secara garis besar sama ya seperti tahun lalu. Nah, sekarang saya mungkin akan membatasi terkait guidance siapa sih pegawai yang berhak mendapatkan sangat baik ya. Jadi ketika kami koordinasi pada saat koordinasi dengan teman-teman subdit Jafung, termasuk pada saat pelatihan yang terkait Jafung, memang banyak Jafung itu yang ketika mereka membaca Permenpan 1 2023 itu, mereka itu berekspektasi atau berharap nanti setiap SKP-nya itu sangat baik. Kenapa? Karena mereka bisa naik pangkat sangat cepat gitu ya, lebih cepat 1 tahun kalau misalnya sangat baik 3 tahun berturut-turut. Cuma konsekuensinya ini tidak baik untuk organisasi. Secara sistem tadi dari kinerja sudah dibatasi, ketika kinerjanya organisasi adalah baik, hanya 30%. Nah, pasti di balai-balai ini akan pada mengejar 30% itu ya, sangat baik. Nah, masalahnya siapa yang berhak untuk mendapatkan sangat baik? Ini bukan hanya Jafung saja ya, struktural pun juga bisa, pelaksana yang non-Jafung pun juga bisa, walaupun nanti arahnya semua akan Jafung. Dan dengan sekarang data SKP itu sudah tercampur dengan P3K, mungkin saja P3K itu bisa mendapatkan predikat kinerja sangat baik. Nah, kita harus punya guidelines ya, punya batasan siapa yang punya berhak mendapatkan predikat sangat baik. Nah, itu sebenarnya sudah ada di Permenpan 06 tahun 2022. Kalau kita lihat dari matriks ini, yang berhak mendapatkan sangat baik itu dia punya rating kerja di atas ekspektasi. Di atas ekspektasi artinya sebagian besar atau seluruh hasil kerja di atas ekspektasi, dan tidak hasil kerja utama yang di bawah ekspektasi, dan umpan balik bagian atas seluruhnya menunjukkan respon positif. Jadi misalnya saya punya target ada 5, rencana hasil kerja saya ada 5. Kemudian setelah dinilai, diukur, semuanya memenuhi target. Nah, itu artinya saya bisa mendapatkan rating hasil kerjanya di atas ekspektasi. Tapi kemudian kita lihat perilakunya. Ketika mau sangat baik, perilakunya juga harus di atas ekspektasi. Di atas ekspektasi itu, deskripsinya adalah pegawai secara konsisten menjalankan core value berakhlak ASN untuk diri sendiri dan orang lain. Nah, ini saya garis bawahi ya. Untuk diri sendiri dan orang lain. Ini berarti seseorang yang punya pengaruh luar biasa ya di unit kerjanya. Kenapa? Karena ketika dia hanya disesuai ekspektasi saja, pegawai secara konsisten menjalankan core value hanya untuk dirinya sendiri. Sementara di sini untuk diri sendiri dan orang lain, artinya dia harus bisa mempengaruhi orang lain untuk menerapkan core value berakhlak. Ini bedanya ya. Kalau sesuai ekspektasi, dia hanya akan mendapatkan predikat baik. Jadi di sini misalnya sangat baik, di sininya sesuai ekspektasi dia hanya akan mendapat baik ketika dia menjalankan core value untuk diri sendiri. Tapi kalau sangat baik, dia harus bisa menerapkan untuk diri sendiri dan orang lain. Nah, pertanyaannya siapa di unit kerja Bapak Ibu sekalian yang bisa melakukan ini? Itu batasannya ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika nanti di balai Bapak Ibu sekalian, misalnya ada pegawai yang menanyakan, bisa nggak saya sangat baik? Atau misalnya tiba-tiba dari Satkal atau PPK yang semua di PPK-nya tersebut sangat baik, nah tolong dikasih batasan ini. Jadi tidak semua orang bisa mendapatkan predikat sangat baik dengan batasan ini. Dia harus bisa mendapatkan diri sendiri dan orang lain. Nah, ini kami perlu mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian yang di balai, tolong jangan sampai semua pegawai itu serampangan mendapatkan nilai sangat baik ya, karena ini nanti akan berpengaruh pada saat nanti ada penilaian SAKIP atau SPIP di balainya. Ini bisa menurunkan penilaian SAKIP atau SPIP Bapak Ibu sekalian di balai. Karena ini asal gitu ya, kalau sampai semua pegawainya sangat baik, misalnya seperti itu ya. Ini yang perlu Bapak Ibu perhatikan ya, terkait dengan predikat SKP sangat baik ini. Next, ini beberapa yang sudah
dapat kami jelaskan ya, terutama ini di penekanannya. Kita kembali lagi tadi ya ke sini untuk penekanan ini. Kita langsung masuk ke sistem e-sakitnya saja ya Bapak Ibu sekalian. Oke. Oke, ini saya coba masuk pakai akunnya Setijen ya. Saya izin Mbak Maya ya, Mbak Maya Diana dari bagian keuangan yang menginputkan sakitnya Setijen. Jadi di sini ada pilihan pengaturan kinerja, di sini ada input data kinerja, di sini ada pilihan UNOR. Nih teman-teman di SSPJJ nanti minta tolong bantukan input Pak Dirjen ya untuk capaian kinerja Pak Dirjen. Nah ini di sini di bulan Desember ini di kinerja ini ada yang masih merah. Ini artinya belum diisi ya. Kita tinggal cari untuk yang Bina Marga ya. Nah ini masih merah. Ini artinya kinerja Bina Marga masih dianggap kurang sekali ya. Nah ini sampai nanti diisi realisasinya, baru nanti dia akan berubah warnanya menjadi baik. Misalnya kalau misalnya hijau atau sangat baik atau memuaskan, seperti apa nanti ketika ini sudah berubah warnanya. Misalnya di sini 100 ya, memuaskan. Nah, ini akan nanti berpengaruh ke aplikasi kinerjanya. Seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Sekarang kita masuk ke misalnya unit kerja direktorat ya. Misalnya kita PVJT, mau masukin ke PVJT, ini juga sama. Ketika kondisinya di sini masih none, dia belum ada ininya di sini, warnanya di sini, artinya masih none, belum diinput. Ini juga masih dianggap kurang sekali. Nah, ini contoh untuk balai ya, kita coba ambil misalnya balai jembatan. Nah, sama ya, ini masih none. Nanti cara menginputkannya, misalnya saya coba menginput yang Setijen ya. Ini mungkin kalau kemarin bulan Juni kan sudah biru seperti ini ya, sudah biru itu artinya memuaskan. Di atas 85 mungkin bisa sampai 100 ya, sampai ini 100%. Nah, harapan kami sebenarnya sampai terinput ini ya, persentase kinerjanya di sini sudah terinput sampai warnanya berubah dari merah. Nah, misalnya ini saya coba input untuk Setijen bulan Desember. Nah, di sini ya. Nah, ini nanti tolong teman-teman SSPJJ bantu menginputkan ya, karena saya bantu menjelaskan. Saya coba contoh yang balai ya. Kemarin yang balai itu contohnya seperti ini ya. Kita klik tambah kegiatan, pilih nama kegiatan. Ini kebetulan untuk yang balai sudah ada. Lalu nama indikatornya, misalnya tingkat keselamatan, rating kondisi atau aksesibilitas, kode satuan ini mungkin yang punya sakernya sama target. Nah, nanti tinggal klik simpan untuk isi capaiannya. Nah, berhubung saya tidak merupakan petugas IMON, petugas sakit, mungkin saya minta tolong bantuan teman-teman PHLN ya untuk menjelaskan pada aplikasi sakitnya. Prinsipnya sebenarnya sampai di sini nanti biru ya Mbak ya. Bapak Ibu sekalian, sampai ini berubah menjadi warnanya dari merah menjadi biru atau hijau misalnya. Monggo silakan Mbak Silvi atau Mbak Niana untuk bantu. Lalu kami juga butuh kesepakatan teman-teman SSPJJ atau KPIJ. Kemarin kami mendapatkan info, sekilas mendapatkan info bahwa capaian kinerja organisasi di aplikasi Sakip ini sebenarnya baru bisa diinput setelah tahun habis ya, setelah tahun anggaran habis. Nah, apakah seperti itu? Kalau memang seperti itu, berarti kita harus mengejar nanti di bulan Januari awal. Jadi mungkin mulai tanggal 2 atau tinggal 3 Januari kita sudah harus mengejar untuk menginput aplikasi Sakip ini. Nah, kalau misalnya sudah bisa diinput pada saat ini atau minggu ini sebelum 31 Desember, apa yang bisa kami input gitu ya, biar kita bisa integrasi ke Sakip, ke SKP-nya. Seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang mungkin saya akan menjelaskan untuk yang terakhir, gimana sih pengaruh dari integrasi Sakip tadi ya. Integrasi Sakip tadi ke aplikasi e-kinerja. Oke. Saya izin share.
Jadi contohnya di sini Mbak Aziza mau melakukan penilaian terhadap saya ya di periode kedua misalnya. Jadi ini sudah ada evaluasi semester 1, kita ngisi evaluasi semester 2. Nah, pada saat nanti kita sudah mengisi, saya misalnya sudah melengkapi form ini ya, form rencana aksi belum lengkap, ini kan masih belum lengkap. Nah, nanti setelah saya lengkapi, nanti dia akan muncul pilihan evaluasi semester 2. Ini akan saya jelaskan saja dari paparan. Oke. Jadi pengaruhnya di aplikasi e-kinerja itu nanti seperti ini Bapak Ibu sekalian. Jadi tadi saya sudah menjelaskan di aplikasi Sakip, ketika di aplikasi Sakip sudah muncul kinerja organisasi, misalnya baik atau istimewa. Nah, nanti di sini pada saat atasan melakukan penilaian, dia akan ada tabel guiding predikat kinerja pegawai. Jadi ketika misalnya kinerja organisasinya baik, maka yang mendapatkan kinerja baik itu maksimal 70%. Istimewa berarti 30% maksimal ya. Jadi ketika misalnya kinerja di organisasinya di sini baik, ketika semua pegawai tiba-tiba mengejar mendapatkan predikat istimewa atau sangat baik, begitu nanti sudah terpenuhi 30%, maka tidak akan ada lagi yang bisa mendapatkan predikat kinerja istimewa. Sisanya pasti hanya akan ada di baik, ya. Seperti itu kondisinya. Jadi pada akhirnya tidak semua pegawai nanti bisa mengejar ke predikat sangat baik ya atau istimewa ini untuk mengejar kenaikan pangkat yang lebih cepat, misalnya seperti itu. Nah, ini secara sistem sudah dibatasi. Dan nanti ini juga akan berpengaruh pada distribusi di sini ya, distribusi di kinerja pegawai dengan kinerja organisasi. Jadi kinerja yang merah ini adalah kinerja organisasinya, yang biru ini adalah kinerja pegawainya. Dia harusnya sejajar ya, kinerja pegawainya akan sama dengan kinerja organisasinya seperti ini bentuknya. Nah, ini guidance-nya. Selama Bapak Ibu tidak diisi sakitnya, dia akan muncul capaian kinerjanya organisasinya sangat kurang. Jadi nanti yang baik di sini hanya 10% saja. Yang istimewa nggak ada yang bisa masuk, nggak ada yang bisa nginput. Ini mungkin kemarin sudah kejadian di salah satu unit kerja balai. Saya tidak perlu sebutkan balainya. Ada beberapa pegawai yang sudah melakukan penilaian. Nah, ketika sudah terpenuhi tadi ini ya, karena dia belum nginput di aplikasi sakitnya, ketika 10% pegawai di unit kerja tersebut sudah melakukan penilaian dan mendapatkan kinerja baik. Ketika sudah terpenuhi 10%-nya, yang berikutnya nggak bisa lagi dapat baik. Ketika Bapak Ibu sudah melakukan evaluasi di pimpinannya, kemudian di sini nanti dia harusnya dapat baik karena di sakitnya masih sangat kurang, ini nggak bisa disimpan. Kenapa? Karena kuota 10%-nya di sini sudah terpenuhi. Gitu. Jadi yang lain nggak akan bisa mendapatkan predikat baik, gitu ya, nggak bisa akan mendapatkan predikat baik. Mana tadi? Nah ini ya. Jadi setelah melewati 10% pegawai yang mendapatkan baik, yang berikutnya dia nggak akan mendapatkan baik, nggak bisa disimpan ininya. Dia baru bisa disimpan ketika di inputnya di sini ya, butuh perbaikan, kurang atau sangat kurang. Itulah yang terjadi ya ketika Bapak Ibu tidak memulai dengan menginput di aplikasi Sakip dulu ya untuk mengisi capaian kinerja organisasi. Jadi ketika ini belum diisi, ini juga kacau nanti distribusinya. Ketika ini belum diisi, dia akan masuk ke predikat sangat kurang, yang mendapatkan predikat baik di sini hanya 10%. Sangat baik ya mungkin, mayoritas akan ada di sini. Ketika kinerja organisasinya baik, di sini ada 70%, di sini dimungkinkan maksimal 30%, di sini juga dimungkinkan ada gitu ya, untuk mengurangi distribusi persentase yang ada di baik sangat baik. Jadi itulah gambarannya Bapak Ibu sekalian, kenapa sekarang kita harus melibatkan teman-teman KPIJ atau yang menyusun IMON, Sakip, untuk kinerja pegawai. Jadi ini untuk menjawab penilaian RP kita, terutama di Pokja SDM, bahwa di level pertama itu seluruh pegawai menyusun SKP, terus kedua penilaian periodik
kita baru mampu 6 bulanan, tahun depan akan dikejar 3 bulanan, dan yang di level lebih advance adalah mengkaitkan kinerja organisasi dengan kinerja pegawai. Nah, kita udah sampai ke level ketiga nih untuk penilaian di tahun 2023 periode 2. Nah, ini sambil jalan nanti di tahun 2024 ini akan dilakukan selama 3 bulanan ya. Jadi kinerja organisasi akan dikeluarkan 3 bulanan, kinerja pegawai juga akan dikeluarkan 3 bulanan. Karena kemarin kami sudah ikuti finalisasi draft SE kinerja itu, nanti penilaian periodik tahun depan adalah 3 bulanan, akan menentukan tukin untuk periode 3 bulan berikutnya. Jadi mungkin gambaran Bapak Ibu sekalian bahwa SKP 2023 kita nantinya itu hanya akan menentukan tukin kita selama 3 bulan saja, tidak sampai 1 tahun seperti yang terjadi selama ini. Jadi kami perlu mau aware ya, melakukan aware ke tidak hanya teman-teman TU, kepegawaian, tapi juga teman-teman di KPIJ ya, atau yang menangani sakit atau imun. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu gambaran yang bisa kami jelaskan. Kami mengharapkan koordinasi Bapak Ibu di kepegawaian dengan KPIJ-nya. Sebagaimana kami juga sudah melakukan koordinasi dengan teman-teman di seperti PHLN di SSPJJ. Nah, mungkin sampai sini kami minta bantuan teman-teman di Subdit PHLN, Direktorat SSPJJ, sejauh mana yang bisa kita input di aplikasi Sakip, paling nggak sampai akhir tahun ini ya, atau di awal tahun depan, agar teman-teman di kepegawaian itu nanti bisa melengkapi SKP-nya Mbak, Bapak Ibu sekalian, terutama karena kami sudah mendata ada sekitar 74 pegawai di Ditjen Bina Marga yang akan diusulkan untuk proses kenaikan pangkat Februari. 2 diantaranya adalah Kasubdit ya, pejabat administrator. Kami tentu tidak mau kalau sampai teman-teman ini nanti nggak bisa naik pangkat ya. Jadi kemarin kesepakatannya untuk yang kenaikan pangkat Februari dengan PKU dan PKN itu kan untuk teman-teman yang kalau Jabung ya kemarin sudah terpenuhi pakai integrasinya untuk naik pangkat, tapi nggak bisa naik pangkat di Oktober. Seperti itu. Jadi pasti butuh SKP 2024, apalagi teman-teman yang reguler, kenaikan pangkat reguler, yang struktural atau pelaksana atau tugas belajar. Kami harapkan tidak ada yang terlewat ya kenaikan pangkat Februarinya. Oke, sekarang izin teman-teman Subdit PHLN bisa bantu kami untuk paparan mengenai sakitnya. Mungkin ada Mbak Silvi atau Mbak Niana, Mbak Fitri. Izin Mas Suryo, mungkin ini diskusi aja ya Mas Suryo ya, sambil diskusi soalnya saya juga masih belum familiar dengan si SKP yang terintegrasi sama Sakip ini. Mungkin pertama kalau untuk paparan, mohon maaf karena ini tadi diskusi tadi pagi ya dari Buka Subdit, jadi kami nggak menyiapkan bahan paparan. Tapi mungkin terkait SKP yang perlu ditekankan dan mungkin perlu diperjelas kembali dari kepegawaian juga. SKP ini kan kaitannya dengan, kalau dalam Sakip itu kan masih turunan dari PK ya Mas Suryo ya. Ya, jadi apa yang ada di PK itu dituangkan dalam SKP. Itu sasaran-sasarannya, baik itu yang fisik dan non fisik. Maksudnya dari IKSP yang mendukung aksesibilitas rating kondisi keselamatan, dan juga yang mendukung dari Dukman. Sampai Dukman itu harus diturunkan ke dalam SKP-nya, Mas Suryo. Ya, itu sudah kita lakukan, Pak. Kalau untuk pimpinan unit kerja, SKP-nya sudah ngikutin PK-nya sampai ke Satker ya, termasuk di dalamnya juga yang Dukman sampai level pimpinan unit kerja dan Kasatker sudah kita ikuti. Nah, sekarang tinggal masuk ke penilaiannya kalau saja sampai nih, Mbak. Dukman mungkin nanti bisa dicek kembali di aplikasi Sakip yang ada di balai-balai, di inputting yang di Sakipnya apakah sudah men-tagging Dukman tersebut. Takutnya nanti balai-balai masih fokus terhadap 3 IKSP itu dan Dukmannya masih terlewat. Nanti bisa dicek lagi dari balai-balai, si Dukmannya itu sudah masuk belum di dalam indikator yang dimunculkan di dalam Sakipnya. Karena itu nanti
akan didistribusi ke pegawai-pegawai yang kinerjanya itu mendukung untuk si Dukman tersebut, seperti itu ya Mas Suryo ya. Nah, untuk penilaian memang kalau yang Desember tadi itu Mas Suryo, Desember tadi itu biasanya baru bisa kita keluarkan nilainya itu di Januari, karena itu kan capaian kinerja akhir ya. Biasanya nanti di bulan Januari minggu-minggu awal itu kami ada finalisasi untuk capaian kinerja masing-masing unit kerja dan balai yang nantinya akan dipakai untuk data dari DJBM seperti itu. Jadi memang untuk yang Desember itu nanti baru bisa Januari. Tetapi untuk yang Januari sampai November sepertinya itu sudah bisa diinput di dalam di dalam esakipnya untuk capaian bulanannya sampai dengan November seperti itu. Izin Mbak Niana, mungkin nanti bisa coba dikoordinasikan juga ke Bu Rina ya. Kalau untuk isakip ini boleh nggak sementara kita inputkan dulu capaian sampai November, biar teman-teman nanti mendapatkan predikat kinerja organisasinya, biar bisa nanti diteruskan ke aplikasi kinerja. Baru nanti ketika sudah keluar nilai resminya atau nilai yang pastinya, nanti diupdate kembali. Kemungkinan kan biasanya tidak terlalu besar ya Mbak Niana ya, terutama bias di predikatnya gitu kan, artinya nggak mungkin juga ya. Saya nggak tahu ya. Misalnya ketika kita nginputkan kinerja di Januari sampai November itu baik, tiba-tiba di nilai finalnya itu turun misalnya menjadi kurang gitu, atau misalnya cukup gitu, kan nggak mungkin ya. Karena pasti kan balai-balai sudah melakukan PK revisi ya di Desember ya, ketika ada yang tidak tercapai gitu ya. Mungkin kendalanya kalau di balai nilai kinerja yang sepertinya sulit untuk dimunculkan per bulannya itu yang terhadap rating kinerja itu Mas Suryo, karena kan rating kinerja itu kan survei ya. Survei itu dalam 1 tahun 2 kali. Saya juga nggak paham bagaimana balai bisa mengeluarkan nilai capaian terhadap rating kondisi per bulannya. Nah itu entah ada penyeragaman dari DPSI terkait cara hitungnya, saya juga nggak begitu paham. Tapi itu sih saya juga nggak bisa memberikan guide terhadap itu. Mungkin nanti balai bisa berkoordinasi dengan DPSI kalau untuk yang rating kondisi tiap bulan. Tapi nanti saya coba tanyakan, saya coba laporkan ke Bu Rina yang sampai dengan bulan November tadi itu sepertinya sih sudah bisa, tapi nanti untuk pastinya saya laporkan dulu Mas Suryo. Izin Mbak, mungkin pada saat kami melakukan penilaian periode pertama kemarin, kami mengambil dari output yang ada di dokumen evaluasi di bulan Juni, dokumen MONEF ya, dokumen MONEF bulan Juni. Nah, kenapa kami seperti itu? Sebenarnya itu kita mengantisipasi ketika nanti di tahun depan kita melakukan evaluasi periodik 3 bulanan, Mbak. Jadi arahnya kalau tahun ini 6 bulanan, di tahun depan itu akan 3 bulanan. Nah, tentu kalau kita menunggu realisasi yang sebenarnya kan secara outcome tidak mungkin ya 3 bulanan. Bisa jadi 3 bulan itu baru di tahap awal gitu. Nah, kemarin kami sudah berkoordinasi dengan BPIW, BPSDM, Biro Pencanaan, nanti akan diambil outlook-nya saja berdasarkan dokumen evaluasi yang ada di bulan tersebut. Misalnya kalau kemarin pada periode pertama, misalnya di bulan Juni. Jadi walaupun misalnya di balai itu pakai outcome, misalnya aksesibilitas, tapi kita nanti pada saat ngisi realisasinya pakai outputnya dulu. Misalnya untuk mendukung aksesibilitas, dia sudah melakukan apa aja gitu ya di balainya, seperti itu. Nah itu sih itu solusi yang bisa kita lakukan sekarang pada saat sebenarnya outcome itu tidak bisa dipecah periodik, seperti itu Mbak. Nah cuma kalau untuk penilaian akhir dia sudah pasti akan butuh outcome yang sesuai dengan PK-nya atau sesuai dengan SKP yang sudah ditargetkan. Nah kalau memang misalnya nanti kita boleh pakai capaian di November, maka kita akan input di aplikasi esakip sampai November dulu Mbak. Paling enggak untuk merubah yang merah tadi menjadi biru dulu ya, gitu ya, karena pengaruhnya ke aplikasi SKP kan, ya aplikasi kinerja. Baru nanti ketika ada nilai pastinya yang sudah resmi atau sudah legal, nanti diperbaiki lagi di sakip. Kalau dia tidak berpengaruh terhadap predikat kinerja organisasinya kan sebenarnya tidak terlalu berpengaruh lagi ke aplikasi kinerjanya. Begitu sih Mbak.
Ya, Mas Suryo. Nanti coba saya ini. Seharusnya sih bisa ya Mas Suryo ya kalau sampai November. Tapi yang akhirnya itu nanti di bulan Januari. Sama izin Mbak, ada yang bisa ngajarin untuk input aplikasi Coba e-sakit ya, Mana saya nggak bisa ya. sebentar. Balai masih ada yang ini yang bingung, terutama yang dari petugas e-sakit untuk input data dari apa? Data capaian IKK dan lain-lain. Izin Mbak Diana, kemarin saya sudah minta tolong Mbak Silvi ya, karena untuk yang IKK Balai itu SK Balai kemarin nggak muncul. Kita sudah minta tolong Mbak Silvi untuk mengadukan ke Biro Perencanaan. Nah, tadi pagi udah muncul. Oke. Jadi coba saya izin share screen dulu ya Mas Suryo. Ini terlihat ya Mas Suryo ya, tampilan dari e-sakitnya. Ya, sudah ya. Nah, ini kan di sebentar dari awal. Nanti di e-sakit Bapak Ibu bisa login menggunakan kode satkernya masing-masing. Lalu untuk yang unit balai itu pakai kode eselon 2-nya. Nah, di sini nanti di e-sakit di pengukuran kinerja lalu input data kinerja. Kementerian untuk level kementerian, unit organisasi untuk eselon 1, unit kerja ini untuk pusat, balai dan UPT. Nah, sekarang coba saya fokus ke yang balai UPT aja, diklik. Nanti di sini dipilih unit organisasinya DJBM, nama balainya ini kebetulan yang terbuka Kalteng. Atau coba dari balai lain, Banten. Banten, dari Balai Banten yang hadir siapa ya? Mbak dari Balai Banten, petugas sakitnya ada yang hadir? Mungkin di sini ada petugas sakit KPIJ, KPIJ Balai. Dari Balai Banten? Izin, Bu Niana. Iya, Pak Imam. Pak Imam, izin saya exercise balainya ya Pak, ini ya, sakit balainya ya Pak. Bu. Ya, jadi ini di Balai Banten kebetulan masih kosong ya. Nah, nanti coba dicek. Tadi kan Mas Suryo bilang nama kegiatan. Nama kegiatan yang Bapak Ibu isi di sini itu menyesuaikan dari dokumen perjanjian kinerjanya masing-masing. Di balainya ada komponen PK-nya apa saja. Coba sebelumnya untuk ini kita lihat di PK-nya sebelum masuk ke sini, Balai Banten. Balai Banten, kita lihat PK-nya Balai Banten dulu. Oke. Nggak bisa kebuka dia. Paling yang perlu kita cek kan kita sudah buka dan proses dalam. Sebentar saya coba buka PK Balai Banten dari file saya. Mungkin itu kan punya emosi, tapi emosi harusnya nggak ada salah kan ini. Nggak mungkin ada salah kan. Nanti ada semuanya benar-benar berarti udah nggak lagi ini soalnya salah semuanya nggak sekali ini punya lagi. Jadi bisa. Iya. Pero
kalau mau ditanya ini sih rata-rata kalau pengakuannya SPSN sama Andra ya dari juga. Oke, ini PK Balai Banten. Di sini PK awal ya Bapak. Di sini ada IKSP-nya, sasaran programnya 2. Yang satu kinerja pelayanan jalan nasional, yang satu lagi Dukman, Tata Kelola Kementerian PUPR. Lalu untuk IKK-nya, IKSP-nya ada yang mendukung aksesibilitas jalan, lalu ada yang mendukung rating kondisi, dan satu lagi mendukung rating keselamatan, serta yang Dukmannya. Jadi untuk Balai Banten tadi semua IKSP, 3 IKSP yang ada di DJBM itu termasuk di dalam PK-nya Balai Banten semua. Berarti nanti untuk input data kinerjanya, Balai Banten, tambah kegiatan, nama kegiatannya tadi bisa dilihat kalau di PK, dokumen PK itu di sini kegiatannya ada 2, pelaksanaan preservasi dan dukungan manajemen Ditjen Bina Marga. Pelaksanaan preservasi itu yang mencakup aksesibilitas, rating kondisi, dan rating keselamatan. Lalu yang manajemen ini yang kaitannya dengan Dukman. Berarti nama kegiatannya preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional. Sasarannya, indikatornya, karena tadi di Balai Banten ada 3-3-nya, berarti 3-3-nya kita input. Kode satuannya, sebentar. Belum ganti Mbak Niana, sorry. Apa? Belum masuk ke aplikasi sakitnya Mbak. Oh, maaf. Nah, ini. Kode satuannya ini kode satkernya ya. Pak Imam, boleh ini Pak Imam? Atau ini harus di-input semua nggak Mas Suryo? Bisa kita ini dulu nggak ya? Itu 420128. 420128. Oke. Target 2023-nya tadi bisa dilihat di PK-nya. Nah iya, tadi kan kalau kita pakai logik yang tadi, kalau kita pakai emosi baru, itu kan nggak ada gejala langsung. Di sini tadi aksesibilitas ya. Aksesibilitas itu berarti targetnya yang ini, parameter tingkat aksesibilitas jalan nasional. Target 2023 89,66. Nah, nilai ini yang kita pindahkan ke dalam aplikasi sakitnya. 89,66. 89, ini pakai titik atau pakai koma ya Mas Suryo? 89,66. Ya pakai koma aja Mbak. Simpan. Bentar, kenapa dia baliknya ke Kalimantan lagi? Oh, nih. Nah, nanti untuk semuanya juga seperti itu. Di Desember Mbak, Ya. di Desember. Mbak, sepertinya itu satuannya bukan kode satker deh, tapi satuan untuk IKSP. Oh, sorry. Ya benar. Satuannya kita rubah, satuannya nilai. Kalau ininya nilai. Indikatornya, Mbak Fitri ada join. Nah, nanti target PK revisinya bisa di-input, terus rencana. Nah, ini yang nanti menentukan persen kinerja tiap bulannya. Rencananya berapa, realisasi tiap bulannya berapa, lalu keterangan permasalahan tindak lanjut, nah diisi juga. Seperti itu. Tapi kenapa dia defaultnya baliknya ke apa ya? Mbak Diana, izin Mbak, boleh ditanya Mbak? Iya. Audi Mbak, dari Sulsel. Iya, Mbak izin Mbak, terkait penginputan ini. Kan sebenarnya kita di laporan Monep sudah ada tuh, kita mencantumkan
terkait capaian-capaian kinerja. Kemudian ini saya sekedar masukan dan diskusi juga sih. Sebenarnya kalau terkait inputan seperti ini, apakah tidak sebaiknya laporan e-kinerja itu, aplikasi e-kinerja itu seharusnya dikonekkan dengan Emon, karena di Ekin kan butuhnya kita menginput, kemudian yang melakukan penginputan itu awal mulanya dari aplikasi Emon, e-monitoring. Karena kan dari Emon, inputan Emon, progres keuangan dan fisik, itu kan ditarik ke SIPP. Kemudian dari SIPP kita tarik jadi laporan Monef kita. Nah maksudnya kalau ada muncul seperti ini, mohon maaf sih Pak, ini saya cuma diskusi aja. Ini kan seolah-olah kita petugas sakit itu mengerjakan 2 kali sih Mbak, kalau menurut saya. Karena di laporan Monef pun kita kerjakan hal yang sama, kemudian kita diminta untuk menginput ini kembali. Kemudian yang selanjutnya ini terkait misalnya IKSP aksesibilitas, itu kan anggaplah misalnya ada 3 output. Nah dari 3 output itu bagaimana caranya kita mendapatkan untuk persen rencana dan realisasinya? Apakah kita ngambil dari SIPP atau seperti apa? Sedangkan dari aksesibilitas sendiri itu kan dia tergabung dalam IKK tingkat pencapaian kinerja preservasi. Nah, tingkat pencapaian kinerja preservasi itu kan ada 3 tuh, seperti yang Mbak Niana sampaikan. Aksesibilitas, rating kondisi, dan keselamatan. Itu kan gelondongan di situ. Nah, itu jadinya kita harus menghitung, seolah-olah kita menghitung kembali lagi milah-milah yang mana output aksesibilitas, kemudian yang mana masuk ke rating kondisi, kemudian yang mana masuk ke keselamatan. Kalau menurut saya sih sebenarnya lebih tepatnya kinerja itu diintegrasikan dengan Emon. Jadi nanti tinggal di tagging output yang mana yang masuk ke aksesibilitas. Terus terkait pencapaiannya kan bisa langsung ngambil inputan dari Emon sih, kalau saya mikirnya gitu Mbak. Iya Bu. Mungkin seperti itu Mbak. Terima kasih. Iya. Kalau Emon itu kan capaiannya memang fokusnya ke output ya Bu ya, langsung ke RO-KRO-nya. Sedangkan kalau untuk sakit ini sepertinya mereka butuhnya itu lebih ke outcome. Jadi ketika tadi Ibu bilang Emon langsung dilingkan sakit ini dilingkan ke Emon, agak sulit karena si Emon menampilkannya capaian kinerja terhadap output, sedangkan sakit ini fokusnya ke outcome. Tapi Mas Suryo izin tadi yang kaitannya sama nilai capaian per bulan untuk yang outcome, kan tadi kan katanya dari BPIW ada arahan ya untuk pengisian capaian per bulan tapi dikaitkan dengan outcome. Itu seperti apa ya Mas Suryo? Ya, izin. Sebenarnya pada saat kami membahas dengan BPSDM, BKO dan BPIW, kami sudah sampaikan sebenarnya kalau di Bina Marga outcome itu kan mungkin hampir sama ya beberapa unor lain, itu sebenarnya agak sulit kalau kita mau pecah-pecah per periodik. Jangankan 6 bulanan, jangankan 3 bulanan, 6 bulanan aja sulit gitu. Sebagai contoh misalnya aksesibilitas, kita membangun jalan kan dalam jangka waktu misalnya 3 bulan belum tentu jalannya udah jadi gitu kan, pasti jadinya misalnya di akhir tahun baru nanti kita bisa nilai kemanfaatannya atau outcome-nya. Kemudian karena mungkin mayoritas di PU itu juga sekarang sudah menggunakan outcome ya, sehingga gimana cara kita memecah outcome yang sebenarnya baru bisa dinilai di akhir tahun atau ketika produknya sudah jadi menjadi periodik.
Nah, ini yang kemudian para pimpinan kita ini nggak berani untuk menetapkan bulanan. Karena bulanan itu ya bisa jadi di bulan Januari pada saat kita lakukan penilaian belum ngapa-ngapain gitu kan. Seperti itu. Belum dimulai mungkin ya, atau baru tahap awal perkembangan. Nah, sementara kalau kita mau ngambil periodik semesteran, itu juga nanti akan menurunkan penilaian kita terhadap penilaian misalnya RB ya. Sehingga kemarin disepakati 3 bulanan. Ini pun juga misalnya masih di raba-raba ya, kita masih melakukan raba-raba. Bisa nggak nih kita melakukan 3 bulanan? Karena kalau begitu nanti sudah diterbitkan SE kinerjanya, disebutkan 3 bulanan ya, kita akan menjalankan 3 bulanan. Nah, lalu apa yang bisa kita ukur di periodik 3 bulanan untuk di aplikasi Sakip ini ya, kemarin pada saat kita melakukan evaluasi untuk semesteran 6 bulanan ya, kita masukkan outputnya saja, belum sampai ke outcome-nya, karena memang outcome-nya nggak bisa. Seperti itu. Kita nggak bisa bandingin misalnya aksesibilitas yang baru bisa dinilai setelah misalnya jalannya jadi dengan misalnya rating kondisi ya, yang bisa disurvei 1 bulanan, misalnya per bulanan, gitu kan nggak apple to apple gitu ya. Jadi kalau misalnya memang bisa dinilai apple to apple ya, tentu kami minta ini ya, arahan dari teman-teman SPJJ, apakah bisa misalnya tidak apple to apple, apa memang harus apple to apple. Kalau misalnya apple to apple artinya kalau misalnya aksesibilitas hanya bisa dilihat dari capaian outputnya, misalnya di periodik hanya bisa dilihat capaian outputnya, maka yang lain juga output semua, yang rating kondisi maupun rating keselamatan, termasuk dukungan manajemen. Nah, tapi kalau tidak harus apple to apple, misalnya aksesibilitas bisa tahunan, nanti pecah di periodiknya pakai output, tapi kalau yang lain misalnya bisa pakai survei bulanan, mestinya di periode pertama, nantinya di periode Maret ya, sudah bisa keluar angkanya. Atau rating kondisi misalnya pakai survei yang juga bisa bulanan, di bulan Maret bisa pakai nilai hasil surveinya atau nilai outcome-nya. Begitu juga untuk yang Dukman. Nah, ini kami kurang tahu ya, apakah teman-teman SSPJJ mau kalau kita melakukan penilaian tidak apple to apple seperti ini, boleh atau tidak gitu. Kami kan nggak tahu aturannya gitu, Mbak. Sekian. Jadi Mas Suryo, kalau tadi terhadap nilai apa ya? Ini diskusi ya. Kalau terhadap nilai output tadi, kayak ini kan seperti aksesibilitas ini kan, tadi kan kegiatannya itu didukung oleh beberapa RO gitu ya. Nah, beberapa RO. Nah, di indikator ini perlu diisi rencana dan realisasi. Rencananya, nilai rencananya itu terhadap si kinerja RO tadi atau output tadi, atau berarti terhadap rencana RO tadi, Mas Suryo? Si paket output tadi, rencana yang dimasukkan di sini. Kemarin kami melihat dari dokumen evaluasi bulan Juni, Mbak, untuk periodik tribulan semesteran ya. Benar, saya coba tunjukkan ya. Atau ada balai yang udah pernah nyoba izin share screen, Mbak. Oh iya, maaf. Silakan. Sorry. Ini contohnya Mbak, Balai Sulbar ya. Ketika kita mau masukkan penilaian dari Pak Dirjen untuk Balai Sulbar. Ini untuk periode pertama, 1 Januari 30 Juni. Ini masih proses untuk penilaian umpan balik dan realisasinya. Jadi ini kita mengambil realisasi berdasarkan bukti dukung sampai bulan Juni itu kita narasikan seperti ini. Jadi ini kita mengambil dari dokumen evaluasi di bulan Juni ya, capaian yang ada di dokumen evaluasi di bulan Juni. Jadi misalnya untuk tingkat aksesibilitas, balai itu melakukan pembangunan jalan misalnya dan pembangunan jembatan. Kita belum bisa menilai outcome-nya di bulan Juni. Kemarin kan seperti itu ya dari BPIW ya. Jadi apa yang bisa kita input? Nah, kita input dari output yang ada di capaian yang ada di dokumen Monef bulan Juni. Jadi misalnya sampai bulan Juni pelaksanaan pembangunan jalan strategis capaian kinerja 100% ya, capaian kinerja fisik kemarin sesuai dengan sepakatan Dewa Fitri. Kemudian pembangunan jembatan strategis 22,61% dengan capaian kinerja 96,26.
Nanti pada saat kami memberikan umpan balik dari Pak Dirjen ke Pak Balai Sulbar, nanti kita bisa menarasikan seperti ini, Mbak. Izin, Mbak. Sorry. Nah, misalnya pada saat kita mengisi umpan balik dari Pak Dirjen, karena ini masih di periodik 6 bulanan, belum sampai di akhir tahun, nanti umpan balik dari Pak Dirjen seperti ini ya, lanjutkan untuk periode berikutnya agar capai kinerjanya. Karena ini baru bisa dilaporkan di 6 bulan ya, di periode pertama. Misalnya dalam hal mendukung rating kondisi. Nah, misalnya sampai bulan Juni, pelaksanaan preservasi jalan rutin, realisasi fisiknya 77,6%, lanjut misalnya yang lain-lainnya ya, misalnya terkait rekonstruksi 18,43%, seperti ini. Jadi kita mengambil outputnya di sini sesuai dengan capaian yang ada di dokumen evaluasi bulan Juni. Sama ini terkait misalnya rating keselamatan, penanganan, walaupun hanya 9,19% dengan capaian 34,94 ya mungkin realisasinya di sini. Sama, ini kita tidak bisa menjudgment ini jelek gitu, karena ini baru di periode pertengahan tahun gitu, karena kan kalau di kita ini kan di Bina Marga ini kan tidak administratif itu kan maksudnya bisa dipecah-pecah tiap bulan. Mungkin kalau kami yang di Sedijen bisa, tapi kalau untuk yang di balai terutama yang terkait fisik seperti ini tidak bisa, sehingga kami menggunakan alternatif seperti ini. Sama ya terkait ini misalnya Dukman sampai dengan bulan Juni dia sudah mencapai 50%-nya misalnya. Nah, ini terkait yang lain, terkait Kepala Balai sebagai ex officio Kasatker, dia dinilai aksesibilitas kinerjanya yang belum bisa dinilai semester 1, nanti akan dikasih realisasi seperti ini. Belum bisa dilaksanakan atau belum bisa dihitung pada periode 1. Kecuali SPIP ya, SPIP juga sebenarnya dia nanti baru bisa dihitung di evaluasi semester 2. Jadi kita bisa mengasih keterangan seperti ini. Tapi kalau untuk yang fisik sebenarnya sudah ada ya, karena kalau yang ini kan dia tergantung penilaiannya dari pihak luar nih, terutama yang IPA sama SPIP ya. Jadi nggak masalah seperti ini. Tapi kalau yang bisa kita kendalikan seperti nilai fisik, nilai teknisnya kita, aksesibilitas, rating kondisi, keselamatan dan dokumen ini, sebenarnya alternatifnya nanti pada saat nanti penilaian periodik 3 bulanan pun kita akan menginputnya seperti ini Mbak Yana atau Bapak Ibu yang di KPIJ. Kira-kira seperti itu gambaran untuk evaluasi periodik nantinya ya, dan yang sudah dilaksanakan di periode 1 ini. Berarti ini Gitu juga Bapak Ibu yang di bidang KPIJ ya, nanti bisa membantu teman-teman di TU atau di Kepegawaian Balai untuk menginput realisasinya ya, karena Bapak Ibu yang bisa membaca di dokumen evaluasi periodik yang ada di Sakip. Termasuk yang menginputkan aplikasi Sakipnya tentu bukan dari Bapak Ibu yang di TU atau di Kepegawaian Balai, tapi Bapak Ibu yang sebagai petugas Sakip ya, seperti itu. Izin Mas Suryo, Mbak Niana, Ajeng dari Balai Jabar. Mau nanya terkait yang barusan Mas Suryo jelaskan dan yang sebelumnya tadi terkait capaian IKSP periodik gitu, entah bulanan atau triwulan gitu atau semesteran. Nah tadi yang sebagai contoh barusan itu kan capaian yang di breakdown itu kan RO ya. Sedangkan tadi yang harus kita isi di target penilaian itu kan IKSP. Nah maksudnya kita masih bingung ya menaikkan nilai-nilai progres bulanan. Kalau output sih gampang ya, karena kita di tiap bulan laporan Modef kita memang penilaiannya berdasarkan output RO gitu. Nah menaikkan itu ke IKSP itu untuk yang tadi
kinerja itu sih yang bingung dan memang tidak bisa jadi kegiatan yang kita lakukan di output RO itu bahkan belum tentu menggambarkan capaian kinerja IKSP. Nilai target-target yang ada di KSP itu belum tentu semuanya itu ada di output, karena IKSP itu kan rata-rata berdasarkan Renstra kan udah dari 2020 gitu ya. Itu banyak yang banyak yang tidak sesuai gitu, bahkan mungkin yang kita kerjakan bisa lebih gitu. Nah itu ini sih masih bingung mendeskripsikan target yang tadi Mbak Niana tanyakan itu, target mengisi di kolom-kolom IKK tadi yang di laporan kinerja yang baru yang di SAKIP itu, rencananya itu terhadap apa, realisasinya itu terhadap apa, kalau memang ini harus IKK gitu. Mungkin itu dulu ya, masih sambil baca-baca juga. Makasih Mas Suryo, Mbak Niana. Izin Mas Suryo. Oh ya. Ya, jadi meneruskan tadi yang disampaikan Mbak Ajeng. Jadi memang terhadap masing-masing target IKK itu, jadi kalau balai punya target aksesibilitas umpamanya 88,9 sekian. Nah, itu target itu tuh terpenuhi apabila kakinya, maksudnya mereka balai itu harus menyelesaikan atau menyambungkan 5 titik simpul. Jadi nilai tersebut terhadap 5 titik simpul gitu. Jadi kalau 5 titik simpul itu terpenuhi semua, nilai tersebut kinerjanya baru 100. Kalau cuma 3 baru umpamanya baru 60 gitu ya. Nah, kalau yang dari Mas Suryo tadi tampilin, itu sepertinya kalau saya nggak salah nangkepnya itu terhadap persentase RO di M1. Jadi sepertinya balai itu umpamanya yang mendukung aksesibilitas ada 5 RO. Nah nanti per bulan Januari di rata-rata tuh kayaknya tuh RO1, RO2, RO3, RO4, RO5 itu di rata-rata dapatlah persen capaian yang tadi dilaporin di yang Mas Rio sampaikan tadi, kayaknya seperti itu. Nah, yang perlu kita sepakati dan mungkin kita perlu diskusikan lagi, maunya itu yang kita input di SAKIP itu target dan realisasinya itu terhadap yang mana? Terhadap si outcome-nya kah atau terhadap si output-nya gitu. Karena untuk SSPJJ sendiri kemarin udah sempet input ya di SAKIP itu, kami dari SSPJJ itu inputnya terhadap outcome. Jadi IKK-nya SSPJJ itu di bulan tersebut sudah tercapai atau belum, kayak nilai evaluasi SAKIP ya. Kemarin nilai evaluasi SAKIP kami baru keluar di bulan Agustus September. Nah, baru 100% tuh di Agustus September. Sebelumnya itu masih belum ada nilainya karena belum ada realisasinya. Tapi kalau dikaitkan ke RO M1 kan tiap bulannya harusnya sudah ada realisasinya ya. Tapi karena kami fokusnya ke si outcome, jadi si 100% itu nilai outcome itu baru muncul di bulan terlaksananya kegiatan gitu. Nah, itu sih Mas Suryo, kayaknya perlu kita ini kan lagi persamaan persepsi cara mengisinya itu seperti apa terkait si tadi itu. Izin Mbak, kami coba paparkan ya sedikit ya. Ini paparan dari teman BPSDM dari Pak Kapus Talenta. Izin ya, sudah terlihat Mbak? Jadi ini sebenarnya adalah timeline penyusunan SKP kita di tahun 2023 ini ya. Jadi untuk para pimpinan dan pegawai, kalau di pimpinan itu kan SKP-nya berdasarkan PK ya. Pimpinan SKP-nya itu berdasarkan PK, jadi mungkin tadi sudah dilihat sekilas ya, punya balai sulbar. Jadi kalau untuk di level pimpinan unit kerja itu, PK-nya akan menjadi SKP-nya, plus ditambah tadi nilai AKIP, nilai SPIP, dan nilai IKPA. Nanti pada saat penilaian di akhir tahun, dia menggunakan LAKIP-nya, sebagaimana yang sudah kita lakukan untuk SKP 2022 kemarin.
Nah, kemarin mungkin kita ingat, saya koordinasi juga dengan Mbak Niana dan Mbak Silvi, kita minta capaian outcome untuk yang tahun sebelumnya, untuk dasar penilaian SKP para pimpinan unit kerja. Nah, itu pakai outcome, karena kita masih menjalankan SKP 1 tahun, ada 1 SKP untuk di 2022. Nah, sebagaimana amanat di Permenpan itu, memang sudah mulai dilaksanakan penilaian periodik. Dan di tahun 2023 ini para pimpinan kita di kementerian baru berani melaksanakan periodik semesteran. Jadi tahun ini akan ada 2 penilaian. Nah, kalau untuk di penilaian akhir sebenarnya kita bisa memakai untuk pimpinan unit kerja itu pakai outcome sebenarnya. Kemarin kendalanya adalah ketika kita harus melakukan evaluasi semester 1. Outcome-nya di sini belum keluar. Kita sudah koordinasi dengan BPIW ya. Biro Perencanaan BPIW pada saat kami rapatkan dengan BPSDM, bagaimana cara kita mengeluarkan capaian di periode pertama di bulan Juli ini ketika outcome-nya baru tercapai di sini. Seperti nilai aksesibilitas kita membangun jalan, tadi kita baru bisa menerima outcome-nya, kita bisa tahu outcome-nya, kemanfaatannya ketika jalannya sudah jadi. Ini kita ketika ketika kita bicaranya jalannya buat dalam 1 tahun ya, bukan yang lebih atau MYC itu. Nah, kita baru bisa mengukur di sini lah. Lalu bagaimana cara kita memecah di sini? Apa yang sudah dicapai oleh Kepala Balai di bulan Juli ini, bulan Juni lah, untuk semester 1. Ketika outcome-nya belum tercapai karena tercapainya di sini. Nah, kita kemudian mencari alternatif ya. Alternatifnya kemarin sebagaimana arahan dari teman-teman BPIW, cobalah dipakai output-nya. Karena outcome-nya belum ada pasti kan, kita pakai output-nya. Output-nya lihatnya dari mana? Ya, yang paling mudah kita lihat dari dokumen evaluasi di bulan Juli. Jadi, atau Juni. Di bulan Juni ini sudah tercapai apa untuk mendukung aksesibilitas? Sudah melakukan apa untuk mendukung preservasi, rating kondisi, rating keselamatan? Tadi yang sudah saya paparkan, misalnya aksesibilitas ya sudah membangun jalan sekian persen progresnya, bangun jembatan sekian persen progresnya, terus kemudian preservasi atau rekonstruksi sekian persen, bangun drainase sekian persen gitu. Jadi kita mau nggak mau harus lihat dari sisi outputnya, tapi itu kita inputnya nanti di kinerja Mbak, Bapak Ibu sekalian teman-teman KPJ, bukan di aplikasi sakitnya, tapi untuk di aplikasi kinerjanya. Karena kami nggak berani ngotak-ngatik di aplikasi sakitnya ya, Bapak Ibu sekalian yang lebih tahu. Nah, permasalahannya untuk di Bina Marga itu ketika kami koordinasi dengan Mbak Silvi, Mbak Fitri kemarin, mungkin kalau untuk rating kondisi atau rating keselamatan ya saya kurang tahu, itu kita bisa melakukan survei bulanan. Sehingga ketika kita masukkan di evaluasi semester 1 misalnya, kita bisa mendapatkan outcome-nya misalnya rating kondisi. Masalahnya aksesibilitasnya nggak bisa. Mungkin rating keselamatannya nggak bisa, yang bisa hanya rating kondisi. Nah, kalau kita mau pakai apple to apple, jadi semuanya linear ya, ketika di Juli ini outcome, maka rating kondisi juga outcome, rating keselamatan juga outcome, sebagaimana aksesibilitas. Itu kalau mau apple to apple. Tapi kalau misalnya nggak harus apple to apple, bisa jadi untuk aksesibilitasnya pakai output, tapi rating kondisi yang bisa disurvei bulanan pakai outcome. Atau rating keselamatan juga kalau bisa survei bulanan pakai outcome. Nah, itu kami nggak tahu itu boleh apa enggak ya kalau nggak apple to apple. Karena kemarin kami baru pakai yang apple to apple-nya Mbak Niana, Bapak Ibu sekalian KPIJ. Jadi kita pakainya apple to apple saja gitu. Kita pakai output semua saja di semester 1. Nah, ini kita gambaran untuk tahun depan ketika kinerjanya sudah ditetapkan ya. Ini jauh lebih mengerikan ya kalau saya lihat. Kalau tahun ini kita hanya 2 kali penilaian, di sini kita nilai di tengah tahun. Nah, di sini baru kita nilai progres secara utuhnya berdasarkan SKP atau target di awal. Di sini berdasarkan PK, di sini berdasarkan LAKIP. Nah, tahun depan itu kita penilaiannya akan lakukan 4 kali. Jadi semester 1 di akhir Maret, semester 2 di akhir Juni, triwulan 3 di September, dan yang keempat yang akhirnya di Desember. Jadi tetap nanti yang akan dipakai untuk yang outcome-nya atau yang aslinya sesuai dengan target di awal itu pasti yang di akhir tahun. Nah, gimana cara kita memecah yang triwulan 1, triwulan 2, dan triwulan 3 ini? Itu ya, itu masalahnya. Kalau kita misalnya bisa tetap pakai output sebagaimana di semester 1 2023, maka kita juga akan pakai ini untuk triwulan 1, 2, dan 3 nantinya. Kenapa kami harus melakukan itu? Karena nanti di draft SE kinerja yang nanti akan ditetapkan di tahun depan itu
ketika teman-teman tidak menginput sakip di triwulan 1, pegawai-pegawai di balai tersebut tidak akan mendapatkan predikat kinerja di triwulan 1, atau tadi ya hanya 10%-nya saja yang baik. Nah, konsekuensinya apa? Konsekuensinya nanti tukin di sini. Jadi predikat kinerja yang kita dapat di periode Januari-Maret ini, misalnya saya dapat predikat saya baik, akan menentukan tukin saya di sini. Di April Juni, saya akan mendapatkan 100%. Nah, ketika teman-teman tidak menginputkan sakipnya di bulan Maret, maksimal di bulan Maret ya, nanti 10% saja pegawai di unit tersebut yang akan mendapatkan kinerja baik, predikat kinerja baik. Artinya hanya 10% pegawai di satu unit kerja yang tukinnya nanti 100%, 90%-nya nggak akan 100% tukinnya. Itu yang saya sih sudah deg-degan banget gitu ya. Mungkin teman-teman di unit lain juga seperti itu ya. Karena kita kan kalau terkait tukin ini relatif lebih advance gitu dibandingin teman-teman unit lain, karena kita sudah menerapkan pembayaran tukin berdasarkan SKP. Nah, cuma memang kalau selama ini SKP tahun sebelumnya untuk pembayaran tukin selama 1 tahun, nah kalau tahun ini SKP 2023 kita itu hanya akan menjamin tukin kita di Januari sampai Maret saja. Nah, nanti untuk April Juni kita harus mendapatkan predikat kinerja kita di akhir Maret, baru bisa kita bayarkan tukin di April Juni. Gitu terus ya. Ini agak menakutkan sih sebenarnya, apalagi nanti akan diaplikasikan dengan menggunakan aplikasi tersendiri dari Biro Keuangan, namanya aplikasi e-tukin ya. E-tukin ini akan terintegrasi juga dengan aplikasi kinerja. Jadi ketika kinerja saya misalnya baik gitu ya, kinerja saya di SKP itu baik di bulan Maret, April, Juni secara terkonversi di aplikasi e-tukin saya akan mendapatkan tukin 100%. Nanti ada potongan dari absensi seperti itulah. Itu gambarannya ya, gambaran untuk tahun depan yang kalau buat saya memang sedikit menakutkan ya, sedikit menakutkan karena walaupun kita lebih advance dari teman-teman unor lain, kenyataannya kita belum pernah mencoba nih pembayaran tukin untuk yang periodenya terpecah-pecah seperti ini gitu, dan ini ternyata juga nggak bisa nggak bisa dikendalikan sendiri oleh kami di bagian kepegawaian ya. Ini tentu butuh bantuan teman-teman yang ada di bidang perencanaan. Nah, berikut